Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hari ini kita akan belajar untuk memparafrase. Tapi mungkin saya akan mengajarkan parafrase itu ada dua. Kalau di worksheetnya itu, nah seperti ini. Di worksheetnya kan ada ini ya. Mahasiswa mengcopy full text yang telah didownload ke dalam worksheet. Mahasiswa dapat menggunakan artikel penelitian yang digunakan pada praktikum 5. Kemarin kan kita sudah mengidentifikasi. Mahasiswa dapat mencoba meringkas penelitian yang berbahasa Inggris dengan mengakses situs ini. Terus yang poin kedua mencoba melakukan parafrase. Nah, untuk meringkas di sini itu kita mencoba ya, kita coba open link. Terlihat yang saya share muncul get. Terlihat itu belum Bu. Oh, belum. Oke, sebentar. Nah, di sini get di guess ini kita itu harus file ya. File yang kemarin itu sebentar. Kemarin di KBB. Ini kalau nggak salah. Nah, sini coba ya kita open. Nah, di sini akhirnya kelihatan ya. Terlihat? Kelihatan Bu, terlihat. Di sini itu kita cara untuk meringkasnya. Jadi kita upload dulu di sini. Was a qualitative appropriated is the question being asked. Ini ya, pokoknya di semua ini. Ini itu diringkas menjadi ini. Gini. Contoh. Terus kemudian kita download. Nah, seperti ini. Hanya saja kekurangan dari ini itu tidak bisa meringkas jurnal, mbok masukkan langsung mbok diringkas itu nggak bisa. Jadi kalau menggunakan yang ini, kalau dari instruksinya tadi kan untuk meringkas menggunakan ini. Tetapi lebih baik kalian caranya dengan membuka dulu dari file yang sudah ada. Misalnya, bentar. Nah, misalnya saya ada nih ya. Ada sebentar, ternyata bukan ini. Sebentar. KBB. KBB. Sebentar ya. Sebentar, saya bukakan filenya dulu. Ini share. Kita kemudian coba ya untuk upload artikel. Nah, di sini artikel yang bahasa Inggris ya. Sebentar, menunggu. Terlihat ya? Nah, di sini Terlihat Bu. seperti yang tadi saya sampaikan, dia sudah bisa meringkas akan tetapi tidak seluruh teks itu bisa teringkas karena ini bukan yang berbayar. Kalau berbayar itu mesti akan ada seluruhnya bisa. Nah, kita misalnya mau mencoba untuk meringkas. Kita buka dulu filenya. Nah, stop. Share screen. Nah, kita buka, kemudian kita misal nih mau meringkas dari mana ya? Ini ya, misalnya dari resultnya ini ya. Ini misalnya kita ringkas nih. Nah, di sini kita kontrol copy, kemudian kita share di sini pakai ini, kemudian kita kok paste di sini.
Nah, di sini. Nah, di sini itu dia hanya bisa meringkaskan seperti yang tertera di sini. Jadi grup dari keywordnya dia grup point dilatasin control intensitas control and message group point intensitas significant different table person itu. Jadi dia hanya meringkaskan keyword-keyword yang ada di sini. Tidak terus seperti kita kalau bahasa Indonesia ada cerita kita diringkas tidak. Tetapi dia hanya meringkas keyword-keywordnya. Contoh, there was not significant difference between control and message group. The mean of point itu kan hanya apa itu tidak ada angkanya tetapi hanya poin-poinnya itu. Nah, kemudian ketika ini digunakan ketika apa ya? Ketika kalian ingin memparafrase suatu penelitian, misalnya kalian menggunakan penelitian yang tadi saya ringkas di situ, kemudian kan nanti akan dimasukkan ke dalam penelitian jenengan. Jadi penelitiannya itu di penelitian jenengan tidak ditulis ini semua, cukup ditulis ini ditambahkan dengan kata-kata jenengan. Jadi poin yang di sini, yang di penelitian ini, oh ternyata dia itu tidak ada signifikan antara kelompok kontrol yang dilakukan message dengan yang tidak. Min pada intensitas nyerinya, different dilatasi control and message groups are so infight. Jadi dia ada yang di sini. Jadi ketika dimasas antara grup dan kontrol itu, ketika dimasas ada pengurangan rasa nyerinya. Baru nanti kalian cari di sini. Seperti itu. Itu fungsinya get diges itu. Jadi untuk meringkas. Kemudian itu kalau bahasa Inggris. Kita sekarang mencoba untuk bahasa Indonesia. Terlihat ya di sini ya. Nah, ini kita kontrol copy dulu. Misalnya sampai sini. Kontrol copy. Kemudian tadi kita buka dulu bagian yang ini. Kita pakai ini, kita open link. Tutup dulu. Kemudian saya kasih di resumer ya, resumer. Nah, di sini ya, itu baru muter. Sebentar. Kalau resumer itu tadi saya sebenarnya sudah buka. Nah, di sini kita bisa choose tag seperti tadi di-upload atau kita tinggal kontrol file sini, kemudian klik resume. Sini. Menunggu dulu ya. Sebentar. Nah, di sini di sini kan dia akan meringkas dari banyak ini, kemudian dia meringkas segini. Ini. Begitu ya. Oke, kemudian kita akan mencoba untuk memparafrase. Mohon maaf saya nggak pakai headset tadi bising ya. Terus habis itu kita akan mencoba untuk melakukan mana tadi ya filenya. Nah, di sini. Kita sudah mencoba meringkas ya. Jadi nanti silakan meringkas di sini sampai sini. Ada 2 artikel berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Kemudian hasil ringkasannya nanti ditaruh di worksheet-nya di bawahnya. Jadi di sini nanti ditambahkan dua row ya berarti. Ini ringkasan yang menggunakan misalnya ini. Kontrol copy misalnya di sini. Terus yang di sini taruh di sini. Nah, di sini hasilnya apa? Misalnya itu. Tadi contohnya saya pakai yang ini. Ya, misalnya contohnya yang pakai resumer itu saya pakai ini nih. Nah, di sini saya taruh di sini. Yang berbahasa Inggris tadi saya pakai yang mana ya tadi Catchers. Nah, di sini. Kok nggak ada ya? Oke, nanti intinya yang apa itu yang gadgets itu tadi dicoba ya. Oke, sekarang nah di sini seperti itu. Kemudian sekarang kita mencoba melakukan parafrase karena besok ketika kalian mau submit itu kan harus ada cek plagiarisme. Plagiarisme itu banyak karena apa? Banyak dari kalian itu hanya kopas tanpa diparafrase.
Nah, di sini untuk parafrasenya kita bisa menggunakan ini. Salah satu dari sini. Tapi kalau saya tadi mencoba yang Springer itu agak susah. Coba kita pakai yang Grammarly. Coba kita pakai yang Grammarly. Nah, share. Nah, di Grammarly ini bentar. Bentar. Lihat Grammarly. Nah, misalnya sini. Sebentar. Karisma. Nah, pakai paparas ini untuk memparafrase. Paparas IT. Jadi, sebentar. Nanti bisa dicoba-coba menggunakan apa saja, tetapi saya tadi mencoba lebih enak menggunakan yang ini. Paparafrase ID. Yang sini. Oke. Stop. Kemudian share. Nah, pakai paparafrase ini, kemudian kita misalnya di sini itu hanya bisa kalau tidak 50 kata, kalau tidak salah 500 sampai 50. Ini contoh di Ctrl V. Nah, ini kemudian klik di sini. Terlihat ya? Terlihat? Lihat Ibu. Nah, kalau apa bedanya menggunakan yang gratis sama premium? Kalau premium itu parafrasanya lebih bagus. Ini. Nah, di sini. Ini diklik sini. Sebentar, nanti kita nunggu. Nah, di sini akhirnya contoh ya, kita bisa melihat nih. Air susu ibu yang diberikan secara eksklusif pada bayi sampai usia 6 bulan sangat tergantung pada ASI dalam memenuhi kebutuhan gizi bayi. Artinya apabila kandungan ASI bagus, maka bayi akan tumbuh optimal. Nah, di sini kan ASI yang hanya diberikan pada bayi di bawah usia 6 bulan sangat bergantung pada ASI untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi. Artinya suplai ASI yang baik akan memungkinkan bayi tumbuh dengan optimal. Nah, di sini untuk parafrase itu jangan terus letter luck di copy paste kemudian kalian tempel ya. Tetapi ketika ini sudah diparafrase itu kalian juga harus melihat konteksnya. Contoh ini. Contohnya sebentar. Misal contoh yang sini aja dulu ya. Copy terus tadi parafrase yang sini ya. Ctrl A, Ctrl V. Ini coba kita parafrase dulu. Ini tadi yang saya copy yang sudah diringkas ya. Ini yang contoh file asli kita ambil dari artikel, kemudian coba kita parafrase. Nah, di sini kan sudah nih. Di sini Jurnal Kesehatan Indonesia volume ini Maret ini asupan pada bayi pendahuluan menyusui merupakan hal yang penting bagi seorang ibu dan membutuhkan perhatian. Asupan gizi yang baik mempengaruhi kualitas kandungan ASI. Nih, asupan nutrisi yang bagus di sini diparafrasekan asupan gizi yang baik. Nah, itu. Bisa dicek itunya ya, dilihat, tetapi ketika kita sudah mempunyai parafrase, dibaca lagi. Wagu atau tidak, karena menggunakan yang gratis itu biasanya agak wagu. Tapi kalau yang premium itu biasanya berbeda juga. Terus kemudian kita coba lagi.
Nah, di sini ketika kita sudah memparafrase, kita kan bisa juga cek di sini, cek plagiarisme ada berapa persen. Oh, ternyata 98, ini ya. Sebentar, cek sini. Belum. Cek parafrase. Nah, baru dicek nih untuk similaritasnya. Plagiarisme ada berapa? Bentar. Oke. Nah, di sini ternyata 100% tapi biasanya muncul di sini. Nah, berarti dia 0 plagiarisme. Ini. Dia tidak ada plagiarisme. Tetapi itu ya aneh. Biasanya nanti kalau cek plagiarisme pakai yang ini ya, Mbak. Karena pakai yang ini. Ini, cek plagiarisme ya. Ini parafrase. Jadi contoh ya, parafrase tadi kan ada beberapa cara. Nah, contoh lagi di sini kita memparafrase lagi. Contoh sini. Nah, kita coba parafrase lagi. Oh, nggak kelihatan ya, sebentar. Kita coba parafrase. Kita coba parafrase tadi menggunakan yang cek tadi loh. Ini sini. Kemudian kita parafrase. Jadi parafrase tadi itu beberapa yang disampaikan di link itu bisa untuk parafrase semuanya. Nah, ketika di sini sudah diparafrase, kalau mau melakukan parafrase lagi, diklik saja di sini. Kalau sudah, tinggal lanjutkan saja. Kalau mau misalnya, wah ini kayaknya masih perlu diparafrase, oh, klik aja parafrase contoh nih. Nah, ini sudah. Kemudian kita coba lanjutkan. Kemudian coba mau periksa plagiarisme, periksa. Nah, di sini kalau tadi itu saya ada sampai 88%. Bentar. Oh, ternyata dia tidak ada nih, plagiarismenya tidak ada. Jadi dia 0%. Seperti itu. Oke, jelas ya? Oke. Jelas, Bu. Ya, sampai di situ ada yang ditanyakan dulu. Jadi, hari ini waktu yang tersisa kalian memilih 2 paper. Paper yang digunakan untuk praktikum kelima kemarin diambil aja 1, yang bahasa Indonesia sama bahasa Inggris 1. Kemudian kalian menggunakan worksheet yang sudah di-share di sini worksheetnya. Nah, nanti kalau bahasa Inggris kalian buka link ini, kalau bahasa Indonesia link ini. Terus Bu, itu diringkas atau seperti apa? Nggak usah, tapi kalian kopas seperti Bu Irna tadi loh. Oh, kalian mau coba meringkas pendahuluannya saja. Jadi pendahuluannya di-copy, kemudian masukkan di link sini, baru nanti hasilnya ditaruh di sini. Kalau artikel bahasa Indonesia, klik di sini, yang pendahuluan di-copy, kemudian ditempelkan di resumer tadi, kemudian diringkas. Habis itu dimasukkan ke sini. Kemudian untuk yang ini, dari yang sudah diringkas ini atau menggunakan yang file aslinya saja, jangan yang sudah diringkas. Untuk mencoba melakukan parafrase, kalian buka file yang asli, tetapi di situ tuh hanya bisa 500 kata. Jadi kalian copy saja, misal 3 atau 2 paragraf, kemudian nanti klik salah satu di sini, mau cek plagiarisme, parafrase, edit pad, Grammarly, atau spinner. Kalau spinner itu kadang harus daftar. Nah, jadi nanti klik di sini, klik misalnya di sini, tinggal nanti di copy paste yang dari paper tadi, kemudian diparafrase.
Kalau mau coba-coba cek plagiarisme, biasanya di bawah ada cek plagiarisme, nanti dicek aja. Seperti itu. Jelas? Jelas, Bu, Bu. maaf. Ya, Kalau yang silakan. kan ngecek plagiat plagiat itu kan Bu, Mm-mm. itu nanti di print dimasukkan ke worksheet itu atau enggak Bu? Nggak usah. Itu cuma bonus tambahan informasi. Nggak usah Oh, aja. ya. Cuma nanti ketika kalian ada paper, kalau ada paper, misal nih sudah membuat artikel, itu langsung aja diupload. Jadi di sini itu dicek plagiarisme itu, nah di sini dicek plagiarisme ya misalnya mana ya? Aduh. Nah di sini itu kan ada file yang harus diupload. Contoh resumer ID. Mana ya? Layanan coba. Nah, di sini loh. Kalau kalian punya file, itu nanti kalian tinggal upload di sini aja, cek plagiarismenya nanti, terus ada di cek plagiarisme. Misal nih, saya punya paper. Paper saya mau tak cek nih di plagiarisme. Tinggal di upload. Kemudian misalnya artikel saya itu penelitian sebentar, publikasi. Nah, misalnya ini. Misal. Nah, kemudian saya ada 2.947 itu nggak bisa. Jadi hanya bisa dia itu mengakomodir 1.000 kata. Jadi kita harus pelan-pelan. Jadi harus copy paste. Kalau misalnya dia pakai premium, dia langsung upload file, dia langsung bisa. Tetapi ketika tidak premium, kita harus copy misalnya di sini. Nah, misalnya saya contohkan punya saya. Penelitian publikasi, naskah publikasi. Misalnya saya akan mengecek yang sini. Nah, kalau copy. Nah, di sini saya harus copy paste. Nah, ini masih baru 312. Saya coba nih cek plagiarisme, cek. Oh, punya saya ternyata ada berapa ya? Oh, tuh. Punya saya plagiarismenya banyak sekali karena apa? 30 lebih ya. Karena punya saya sudah dipublish. Jadi artikel yang saya gunakan untuk contoh ini sudah dipublish. Jadi ketika saya memberikan praktikum ke kalian, kemudian saya menggunakan artikel yang sudah dipublish, otomatis plagiarismenya adalah 95% karena sudah terpublish. Beda ketika artikel saya belum terpublish, saya cek kemungkinan plagiarismenya tidak sampai tinggi seperti itu. Dan plagiarisme itu ambang batas ditolerir itu kurang dari 25%. Seperti itu. Begitu? Jelas? Jelas Oke. Bu. Jelas, oke. Bu, berarti kita nggak kumpulkan Bu ya, ini cuma dikerjakan terus nanti kalau dibutuhkan dipakai gitu Bu. Oh enggak, kalau worksheet tetap dikumpulkan. Oh Jadi, iya Bu. jadi worksheet yang ini kan masih ada sisa waktu 1,5 jam. Nah, 1,5 jam itu silahkan mengerjakan. Kemudian kalau sudah, worksheet yang sudah dikerjakan silahkan diupload di G-Drive biasanya. Kalau tidak, silahkan diupload di Lensa. Diupload di Lensa, kemudian itu nanti sudah selesai. Nah, sekarang sebelum mengerjakan mandiri, saya ingin tanya, sudah jelas belum untuk memparafrase dan juga ya memparafrase dan meringkas? Insya Allah sudah Bu. Oke, Sudah, nah Bu. sip. Nanti silahkan untuk yang seperti yang saya sampaikan untuk worksheet-nya nanti saya kirim sebentar. Tak kirim sekalian, enggak saya lupa. Bu, izin bertanya Bu. Ya. Tadi kan Ibu mengatakan untuk
jurnalnya bisa mengambil di praktikum 5 kemarin ya Bu. Iya, Misal yang jurnalnya itu mau cari yang baru lagi bisa boleh. nggak harus Boleh. pakai. Boleh, Makasih Bu. silakan. Ya. Terus ini apa besok untuk praktikum yang ke mana? Untuk praktikum yang ke-7 besok akan mempresentasikan dari yang sudah dilakukan di praktikum tugas ke-5 itu kalau tidak salah itu yang praktikum tugasnya itu yang praktikum ke-5 itu bukan ya, Mbak? Iya Bu, Yang- yang analisis jurnal. Ya, Nah, analisis data. iya, berarti kan kemarin kan ada yang sudah sudah mempresentasikan kan? Bu. Sudah Bu saya kemarin. Iya, Udah, Mbak Bu, Aulia. saya Berarti Mbak juga. Aulia sama Mbak Afifah. Mbak Wulan, Bu. Oh iya, berarti Mbak Aulia sama Mbak Wulan sudah tidak presentasi, tinggal yang lainnya yang presentasi. Besok yang praktikum ke-7. Oke. Saya kirim dulu. Yang di ini yang penerapan EBM. Penerapan EBM, Mbak. Yang penerapan yang di reschedule yang penerapan EBM aja. Baik Ibu. Ya, saya kasih di mana ini ya? Ini. Worksheet-nya saya kasih di grup. Worksheet. Ya, sudah saya share worksheet-nya seperti itu, nanti dibuat sesuai dengan yang saya sampaikan.